Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama saya Dewi Septian Permana di channel Jejak Jati Diri tentunya. Kali ini mungkin sedikit berbeda ya, seperti yang kalian lihat, bahwasannya di sini saya sedang syuting di kamar saya sendiri. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwasannya di wilayah saya atau di daerah saya itu sedang sering-seringnya hujan turun atau musim hujan ya. Jadi ada keterbatasan di mana saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti berpetualang, camping, hiking, dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak akan membuat saya berhenti konten atau membuat konten ya. Jadi sekarang saya akan sedikit sharing kepada kalian semua, khususnya kepada pendaki-pendaki yang awam atau yang pemula ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan saya akan merangkum ke salah satu judul, yaitu bagaimana sih caranya ketika kita sedang melakukan trekking atau ketika kita sedang melakukan pendakian di jalur pendakian dan pada saat itu kita merasakan mulas atau ingin membuang air besar dan membuang air kecil gitu kan. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke videonya. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, ayolah subscribe ke channel saya di sini dan follow Instagram saya di sini ya. Oke, tanpa basa-basi lagi dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya setelah yang satu ini. Oke, langsung saja ya ke poin yang pertama. Hal-hal apa yang berkaitan dengan etika kita atau cara kita membuang air di pendakian. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu jauhi jalur pendakian. Nah, poin yang pertama ini sangat penting bagi kita karena pada dasarnya ketika kita ingin membuang air besar atau membuang air kecil itu, kita harus ingat bahwa kita juga mempunyai etika yang harus kita tanamkan ketika kita saat sedang melakukan jalur pendakian. Yang salah satunya ketika kita membuang air kecil atau ketika kita membuang air besar, salah satunya yaitu jauhi jalur pendakian. Karena apa? Karena jangankan orang lain, kita juga selama kita sedang melakukan pendakian, kita juga maulah ya ngerasa nyaman gitu, gak ada kendala apapun, gak ada apa-apa di jalur pendakian gitu kan. Nah, terkait hal itu kita harus beretika juga, kita harus menjaga sikap moral kita terhadap pendaki-pendaki lain gitu kan. Nah, ketika nanti mungkin misalnya ya ada satu orang pendaki yang ya membuang air kecil atau membuang air besar di sekitaran pendakian, khususnya di jalur pendakian ya, itu juga kan mengurangi rasa kenyamanan kita terhadap pendakian kita gitu kan. Nah, ya tidak terlihat, cuman aromanya itu kan yang membuat kita yang mungkin pusing atau mual atau pengen muntah gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin melakukan pembuangan air besar ataupun kecil, kita harus jauh dulu dari jalur pendakian. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah jauhi camping ground. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan apa yang ada di poin pertama tadi, jauhi camping ground. Karena di sini jangankan di jalur pendakian ya, di camping ground juga itu tidak boleh. Karena kita ketika melakukan pembuangan air besar atau air kecil di daerah camping ground itu, yang pertama menunjukkan bahwa kita itu kurang sopan. Yang kedua, kurangnya rasa kenyamanan sesama manusia ya. Nah, yang ketiga mungkin kita nggak ada etikanya juga terhadap manusia, hewan, atau bahkan makhluk-makhluk yang lainnya ya. Ya kuranglah rasanya ketika kita membuang air besar di camping ground gitu kan. Itu
wah udah nggak ada moralnya sama sekali ya menurut saya. Oke, mengurangi rasa kenyamanan lah intinya ketika kita tidur, ketika kita makan, apalagi makan tuh ya. Oke, itu yang poin kedua. Poin yang ketiga, jauhi sumber air. Nah, kenapa jauhi sumber air? Karena kebanyakan pendaki-pendaki lain itu banyak memanfaatkan atau menggunakan sumber air di situ sebagai alat untuk minum, untuk memasak nasi, memasak air, ngopi, atau bahkan untuk mandi ya. Jadi jangan sampai kalian membuang air besar atau air kecil di sekitaran sumber mata air. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, manfaatkan WC darurat jika ada ya, jika ada. Nah, jika ada WC darurat, kalian bisa tuh memanfaatkannya ya. Walaupun jarang tuh WC darurat ada di sekitaran gunung atau ada di sekitaran bukit-bukit atau tempat lainnya, tapi kalau jika selama itu ada, silahkan kalian pergunakan sebaik mungkin ya. Oke, itu poin yang keempat. Poin yang kelima, cari lokasi yang aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman itu bisa kita garis bawahi bahwasannya yang aman dari manusia, dari yang aman dari komunikasi manusia, yang aman dari interaksi manusia ya. Jangan sampai kalian mencari tempat yang jauh, mencari tempat yang sudah aman tetapi masih ada interaksi manusia, apalagi interaksi warga di situ ya. Itu merasakan banget ya. Cari tempat yang aman dan nyaman itu artinya tempatnya layak, terus tempatnya bisa dijadikan pembuangan kita buat kita buang air besar atau kecil ya itu. Dan di situ pun kita harus permisi-permisi atau punten-punten sesuai dengan keyakinan kita itu ya. Oke, poin yang terakhir mungkin bikin lubang penampungan yang dalam. Nah, sedalam-dalamnya lubang buat kita melakukan buang air besar atau kecil itu menurut saya ya 0,5 meter lah. Yang penting kotoran kita atau air kencing kita itu, air kencing kita itu bisa kita kubur. Dan disitu pun menurut apa yang sudah saya pelajari ya, ketika kotoran manusia kotoran manusia sudah dikubur itu beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu itu akan hilang dengan sendirinya. Apalagi dengan turunnya hujan itu bakalan menyatu dan menyerap kepada tanah ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga kalian para pengagum alam sejati dan para pendaki Indonesia yang wajib harus kalian ketahui yaitu ya, ketika kalian melakukan trekking atau jalur pendakian, kalian jangan bingung lagi, karena di video ini saya telah memberikan kalian informasi bahwasannya beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama yang berkaitannya dengan pembuangan air besar atau air kecil selama kita berada di gunung atau berada di jalur pendakian. Oke, jangan lupa subscribe channel saya Dijak Jati Diri, dan jangan lupa juga kalian follow Instagram saya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.